Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Hari ini kita akan mengadakan pengomposan dari pupuk kandang sapi yang insya Allah akan kita gunakan untuk penanaman padi organik ya. Ini kotoran sapinya seperti ini. Ini kotoran segar yang dibuang sekitar kemarin, dan juga seperti ini yang sudah 3 hari atau 4 hari yang lalu. Ini memang lahan saya yang disediakan untuk pembuangan kotoran sapi ya. Sekitar area yang ditempati 5 kali 7 meter ini disediakan untuk tetangga-tetangga yang pelihara sapi di sekitar ini, dan kotorannya dipersilahkan untuk dibuang di tempat ini. Jadi ini di lahan saya yang diperuntukkan untuk pembuangan kotoran sapi. Ketika sudah masuk musim kemarau, maka kotoran yang sekitar mungkin sampai 7 ton ini akan diproses untuk dijadikan kompos yang untuk tanaman nanti. Yang ini seperti ini. Ini ada yang sudah dibakar ini. Ini bagian terluar jerami-jerami sisa pakan. Ya, sebenarnya ini ndak boleh dibakar, ndak baik dibakar. Cuma ada orang yang mau bakar-bakar. Ya, gimana lagi? Ini tingginya sekitar sampai 120 cm ya dari tanah ketinggian itu. Ini lebarnya seperti ini. Ini diperkirakan sekitar 7 ton nanti ketika sudah terproses. Ini bagian yang sudah setahun yang lalu diproses. Ini sudah gembur. Yang ini sudah, karena sudah terproses. Prosesannya ini tanpa tanpa ada mol, tidak ada dekomposer, secara alami. Ini betul-betul alami, dan alhamdulillah bisa juga ini ternyata. Jadi sebenarnya di pupuk kandang atau di daun-daun dia itu sudah ada bakteri dan mikroba pengurai, baik jamur ataupun bakteri ataupun apa saja yang memang disediakan oleh Allah untuk mendekomposisi. Jadi kita hanya perlu menyiapkan tempat dan keadaan yang cocok untuk mereka, sehingga mereka melakukan kerjanya sesuai dengan sunnatullahnya, mengurai bahan-bahan organik. Nah, ini yang baru saja ditumpuk ya. Caranya begini ini kan macam-macam. Ada jerami-jerami bekas pakan yang tidak termakan oleh sapi, ada rumput-rumput sekitar, dan ada kotoran-kotoran sapi yang dibuang. Nah, semuanya diaduk, diratakan. Tujuannya untuk mencampur ini adalah agar bagian yang mentah, yang seperti jerami-jerami seperti ini nantinya ketika bercampur dengan kotoran yang masih segar, ini akan cepat terurai. Karena ketika jerami seperti ini tidak tercampur, ini lapuknya lama, berbulan-bulan. Bahkan sampai setengah tahun mungkin baru lapuk. Tapi ketika tercampur dengan kotoran yang masih basah, masih segar, itu akan cepat melapuk. Dalam hitungan minggu, ini sudah mulai hancur. Begitupun dengan kotoran yang masih segar, itu lapuknya lama sekali, terdekomposisinya lama. Kenapa? Karena kandungan airnya masih tinggi. Nah, ketika kotoran-kotoran segar ini tercampur dengan bahan-bahan kering, maka airnya akan berkurang dan udara akan masuk, terjadi dekomposisi aerobik, sehingga kotoran ini akan lebih cepat terdekomposisi menjadi pupuk organik. Jadi ini prosesnya mencampur dari bahan-bahan
mentah, belum terdekomposisi dicampur dengan yang sudah. Karena yang sudah ini berarti mikroorganismenya sudah jalan dan sudah bagus. Sambil kita ini membuang sampah-sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik-plastik ini kita singkirkan nanti sebagai salah satu cara agar pendekomposisian bahan organik berjalan dengan baik. Jadi kita campur dengan merata bahan organik kering dan bahan organik basah agar proses dekomposisi berjalan dengan baik. Inti dari pendekomposisian ini adalah oksigen. Jadi semakin banyak oksigen yang kita masukkan ke dalam bahan organik, maka itu akan sangat cepat sekali. Akan sangat cepat. Ini kalau memungkinkan, tiap hari ini dibalik, ini mungkin dalam 10 hari sudah jadi. Jadi kotoran basah, kotoran-kotoran sapi, kambing yang masih basah, kemudian kita campur dengan daun-daun kering. Ini apabila terus kita aduk, maka akan cepat sekali. Karena dalam pengadukan, ini kita memasukkan oksigen di dalamnya. Kita masukkan oksigen, intinya itu. Ketika oksigen tidak masuk ke dalam, maka ini bertahun-tahun kotoran sapi itu masih basah di dalam, masih berbentuk berwarna kuning, bentuk aslinya masih ada. Tapi ketika dia terkena oksigen, terkena udara, dia akan teroksidasi dan akan mudah terurai. Jadi kuncinya penguraian untuk pembuatan bahan organik ini adalah bagaimana kita mencampur bahan kering dan basah sehingga kelembaban akan terbentuk dengan baik. Jadi kalau terlalu basah seperti ini ya, ini bagian kotoran sapi yang masih hijau, sementara yang di atas ini sudah melapuk, sudah menjadi tanah. Tapi di bagian bawah sekitar beberapa senti, sekitar 15 cm, ini masih ini warnanya kuningnya masih ada. Kenapa? Belum terdekomposisi, belum menjadi kompos. Ya karena oksidasi tidak berjalan dengan baik. Karenanya ini perlu untuk pemberian oksigen, oksidasi. Perlu adanya udara masuk dengan cara membolak-balik. Intinya dibolak-balik, semakin sering membolak-balik itu semakin baik. Akan semakin cepat terjadinya dekomposisi. Jadi dekomposisi aerobik, yakni dekomposisi yang melibatkan oksigen itu jauh lebih cepat untuk mendekomposisi bahan organik menjadi bubuk gandang daripada ini hanya ditumpuk saja. Jadi kalau fermentasi ini pengomposan secara anaerobik, tidak melibatkan oksigen. Itu baik juga, tetapi dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Beda dengan dekomposisi aerob yang menggunakan oksigen. Jadi semakin banyak oksigen yang masuk atau semakin sering kita membolak-balik, memasukkan oksigen di dalam bahan organik, maka akan semakin cepat juga dekomposisinya, akan semakin cepat bahan organik ini menjadi pupuk organik yang bisa kita gunakan. Demikian sahabat, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.